Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hida Salsabila dengan NIM 211105602007. Saya dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview dan juga menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadid Nafis LCMEI tentang konsep dasar dalam ekonomi Islam. Pengertian dari ekonomi Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan juga mempelajari tentang perilaku manusia dan untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk memuaskannya. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi dua, yakni kebutuhan pokok dan juga kebutuhan primer. Setelah kita mengetahui tentang pengertian ilmu ekonomi, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian dari ilmu ekonomi Islam. Pengertian dari ilmu ekonomi Islam yakni sebuah cabang ilmu yang membahas dan juga mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan juga untuk memuaskannya, untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan juga nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Perbedaan antara ilmu ekonomi Islam, ilmu ekonomi kapitalis, dan juga sosialis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama dari sumber ekonomi. Sumber ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Sedangkan dari sistem kapitalis dan juga sosialis itu bersumber dari pemikiran dan juga pengalaman manusia. Yang kedua yakni kompetisi di dalam Islam itu masih bersumber dalam syariat Islam dan masih berpegang teguh kepada Al-Quran. Sedangkan di dalam kapitalis itu bersifat bebas dan juga di dalam sosialis itu tidak ada persaingannya. Yang ketiga, apapun yang bersifat individu di dalam Islam itu semua hanyalah milik Allah. Berbeda dengan sistem kapitalis bersifat individu dan sistem sosialis itu bersifat umum dan itu bersifat bebas. Yang keempat yakni di dalam Islam kesejahteraan. Di dalam Islam kesejahteraan itu bersifat jasmani, rohani dan juga memiliki akal, dan itu harus bersifat halal di dalam hal apapun. Sedangkan di dalam kapitalis dan sosialis itu hanya bersifat jasmani saja. Yang kelima yakni tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar di dalam Islam yakni pasar harus bekerja sesuai dengan maslahah dan apabila berdagang tidak boleh merugikan satu sama lain. Sedangkan di dalam kapitalis sendiri pasar itu dibiarkan berjalan sendiri, dan di dalam sistem kapitalis pasar itu ditentukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya yakni tentang sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam dibagi menjadi 4, yakni yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma' dan yang keempat Qiyas. Selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu dibagi menjadi 6. Yang pertama tauhid. Tauhid artinya meyakini atas keesaan Allah dan juga meyakini atas ciptaan yang telah Allah buat. Yang kedua yakni asidik dan juga al-amanah. Sedangkan pengertian asidik yakni dapat dipercaya melakukan apapun dengan jujur dan bertanggung jawab tentang apa yang diberikan kepada kita. Yang ketiga dari dasar-dasar ekonomi Islam yakni meyakini hak individu dan juga umum. Sedangkan yang keempat yakni bersifat al-adil, yaitu bersifat adil di dalam semua hal. Yang kelima yakni at-tawazun, artinya keseimbangan antara individu dan juga umum, baik itu antara jasmani dan juga rohani. Yang keenam yakni at-ta'awun. At-ta'awun artinya tolong menolong di dalam hal apapun itu. Yang selanjutnya yakni tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana kita harus bebas dari kata maghrib. Sedangkan kepanjangan dari maghrib yakni maisir, woror dan juga riba. Pengertian dari maisir sendiri yakni kita harus bebas dari judi atau transaksi apapun tentang judi. Yang selanjutnya yakni woror. Woror itu bebas dari penipuan. Yang setelah woror itu ada riba. Riba itu dibagi menjadi 2, yakni riba fadl dan juga riba nasiah. Pengertian dari riba fadl yakni misal kita jual beli emas maka harus sama ukurannya dan juga timbangannya.
Sedangkan pengertian dari riba nasi'ah yakni misal ada orang yang meminjam uang 1 juta dan itu ada jatuh tempo selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan tersebut, ketika kita membayar itu harus lebih 50.000. Jadi totalnya 1.050.000. Maka yang 50.000 itu biasa disebut imbalan atau juga disebut bunga. Nah, itu di dalam prinsip ekonomi Islam harus bebas dan tidak boleh dilakukan. Yang terakhir ya ini karakteristik tentang ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam yang pertama yakni ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah dan juga akhlak. Yang kedua, harta kekayaan hanyalah kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Semua harta itu harus terikat dengan syariah agama. Yang ketiga yakni larangan dari maisir, gharar dan juga riba. Yang keempat yakni keadilan dalam keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Yang kelima yakni keseimbangan antara kepentingan kerohanian dan juga kepentingan kebadanan. Yang keenam yakni bimbingan konsumsi atau juga konsumsi atas hal apapun yang penting bersifat halal. Yang ketujuh yakni petunjuk investasi atau adanya nanti di dalam investasi itu ada petunjuknya tersendiri. Yang kedelapan yakni zakat individu, dimana misal kita mempunyai emas lebih dari jumlahnya itu nanti akan ada zakatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.